Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita mohon pertolongan yang daripada Tuhan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, pribadi lepas pribadi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami secara pribadi pada saat ini. Kami bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami dan meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memimpin kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat dalam satu tokoh Alkitab perempuan yang bernama Rut, dan nats pembimbing kita terambil di dalam Rut pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan tanggalkannyalah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian nats pembimbing kita yang kita renungkan dalam akhir pasal 4 ini, perjalanan kehidupan Rut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari pasal yang pertama di situ, Rut berketetapan untuk tinggal bersama dengan Naomi. Dan di dalam pasal yang kedua, kita melihat bagaimana Rut dikatakan merawat mertuanya Naomi, dan dia pada akhirnya bertemu dengan Boas. Dalam pasal yang keempat, kita melihat bagaimana rencana-rencana Naomi dikatakan untuk bisa Boas menebus dia, dan pada akhirnya kita melihat Rut menerima apa yang dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan dia, apa yang menjadi upah bagi dia karena kasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa bagaimana perjalanan hidup Rut bersama dengan Naomi mertuanya. Ada beberapa tokoh wanita di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka dipakai Tuhan karena ketaatannya. Salah satu contohnya adalah Rut dalam nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Wanita Moab menantu Naomi ini. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan mereka, bukanlah perjalanan kehidupan yang mudah. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang pertama di situ, ayat yang pertama dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang dihadapi oleh Rut bersama dengan Naomi pada waktu itu, kita melihat bahwa ada kelaparan yang terjadi sehingga mereka pergi mengungsi. Saudara, ketika mereka berada di tempat pengungsian itu, saudara, sejelang berapa waktu dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa suami Naomi meninggal. Mertua laki-laki Rut meninggal. Dan pada akhirnya juga kedua anak laki-lakinya juga meninggal, salah satu suami dari Rut pada waktu itu. Rut kehilangan mertua laki-laki dan juga dia kehilangan suaminya. Ini perjalanan hidup yang dihadapi oleh Rut pada waktu itu. Setelah mengalami hal itu, saudara, bencana melanda seluruh negeri itu, dikatakan terjadi kelaparan. Di tengah situasi yang sulit, di sini kita melihat Naomi pada waktu itu meminta Rut untuk meninggalkan dia. Tetapi saudara, kita melihat dalam perjalanan kehidupan Rut, sekalipun ada kesulitan yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka, krisis ekonomi ada, secara sosial mereka ditimpa duka di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita akan melihat bersama-sama, kita mau belajar dari kehidupan Rut, perempuan dari Moab ini yang menjadi menantu Naomi, dikatakan dalam nats firman Tuhan ini. Ketika keadaan berubah seketika di sekeliling mereka. Suami Naomi meninggal, dikatakan demikian juga anak-anaknya meninggal. Rut menunjukkan bagaimana seorang wanita mengambil keputusan yang tepat. Sehingga pada akhirnya Rut menjadi wanita pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ada beberapa hal teladan dari hidup Rut yang akan kita renungkan pada pagi hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari tokoh Alkitab Rut, teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan dia. Yang pertama, kita akan melihat dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 dan 17 berkata demikian. Tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Teladan dari kehidupan Rut adalah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan mereka pada waktu itu ketika suami Naomi maupun anak-anaknya meninggal. Suami dari Rut pun juga meninggal pada waktu itu. Naomi dikatakan menyuruh Rut untuk pulang ke rumahnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dalam pasal yang pertama, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara, ketika Naomi menyuruh Rut untuk kembali pulang ke rumahnya, tetapi Rut tetap mengambil keputusan, tetap setia mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Bahkan dikatakan Rut akan setia hingga maut memisahkan mereka. Saudara, tidak semua orang bisa setia di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Di dalam kesetiaan Rut dikatakan terhadap mertuanya, Naomi pun ketika menyuruh dia pulang, Rut bersikeras untuk tetap mengikuti Naomi. Saudara, dengan tegas Rut mengatakan bahwa di mana kamu tinggal, di situ juga aku tinggal. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, kata Rut. Bahkan di mana engkau mati, di sanalah aku mati. Inilah wujud kesetiaan Rut dan teladan hidup Rut. Dikatakan semestinya Rut juga bisa pulang pergi ke rumahnya kembali ke tempat kebiasaan dia. Tetapi Rut memiliki tetap setia. Dia sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi mertuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setia, kata setia di dalam bahasa Yunani dikatakan pistos. Setia berarti percaya, mempercayai secara teguh dikatakan. Panggilan kita pun sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini bahwa setia merupakan salah satu sifat dari anak-anak Tuhan. Dan kesetiaan kita dalam hidup ini dinyatakan di dalam ketika kita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kesetiaan kita di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan di dalam segala hal, bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-16, dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ pun kita diingatkan bagaimana kita setia di dalam perkara-perkara kecil. Firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, orang yang setia, kata Amsal, sukar mendapatkannya. Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Saudara, karakter Rut yang Tuhan ingin kita miliki, yaitu setialah dengan apa yang telah Tuhan percayakan. Setialah dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan saat ini, saudara, ada banyak keluarga yang hancur, keluarga-keluarga Kristen hancur. Kenapa? Karena kehidupan dalam keluarga tidak setia. Suami tidak setia kepada istri. Demikian sebaliknya mungkin istri yang tidak setia kepada suami. Anak-anak juga pun tidak setia di dalam keluarga, saudara. Dan bagaimana hal ini pun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Setia dalam kita melayani Tuhan apapun yang dipercayakan Tuhan. Dalam hal-hal kecil pelayanan apapun. Bagaimana saya dan saudara sungguh-sungguh setia melakukan itu di dalam kehidupan kita.
di dalam perjalanan kehidupan Rut bersama dengan Naomi, kesetiaan dikatakan dan loyalitas mereka kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu dalam perjalanan mereka belum nampak dalam penderitaan. Bahkan kita pun dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita pun sedang bergumul dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa, kenapa pergumulan saya ini semakin berat dalam kehidupan. Mungkin saat ini kita pun sedang menghadapi sakit penyakit dan sampai pada saat ini belum kunjung sembuh dikatakan. Atau di dalam kehidupan ekonomi kita, mungkin juga tidak menunjukkan kemajuan sampai pada saat ini. Tapi kita belajar dalam kehidupan Rut bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Dalam perjalanan pergumulan hidup mereka, mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di sini pun menjadi janji dan teladan yang Tuhan berikan bagi kita seperti Rut. Maka Tuhan bisa melakukan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita tetap setia tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan yang kedua dari kehidupan Rut, saudara, di dalam Rut pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Teladan yang kedua ditunjukkan oleh Rut, yaitu dalam hal ketaatan dan ketekunan dia. Bahwa segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara, Rut menghormati dan menaati segala yang dikatakan oleh Naomi pada waktu itu. Dan ketaatan Rut ini bukan karena terpaksa, tetapi ia lakukan dengan sepenuh hati. Rut tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin bisa meragukan iman dia pada waktu itu, tapi dia sungguh-sungguh melakukan baik itu dalam ketekunan dia. Kalau saudara melihat dalam pasal yang ketiga, ketika berada di tempat Boas, di tempat pengirikan pada waktu itu, Rut tidak tinggal diam. Dia sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan dia dengan dia mengumpulkan bulir-bulir gandum pada waktu itu. Untuk mendapatkan hasil, Rut dikatakan bekerja, saudara. Dia berusaha bagaimana bisa melakukan yang terbaik kepada mertuanya pada waktu itu. Ketaatan dan ketekunan dia dikatakan dia sungguh-sungguh tidak malu melakukan sekalipun dia hanya memungut jelai gandum pada waktu itu, saudara. Dan untuk mendapatkan hasil, Rut harus bekerja pada waktu itu. Berdoa dan bekerja dengan menggunakan talenta dia. Sekalipun dia hanya memungut bulir-bulir gandum pada waktu itu. Pekerjaan yang kasar bagi mungkin sebagian orang pada waktu itu. Tapi Rut dengan tekun, dikatakan dalam firman Tuhan itu pagi dan sore, ya, dia memungut bulir-bulir gandum yang jatuh pada waktu itu. Dan dia tidak malu melakukan akan pekerjaan itu. Amsal pun mengingatkan kita bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara, ketekunan Rut pada waktu itu dia tunjukkan dengan dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu. Rut seorang yang dikatakan giat bekerja, saudara. Ketaatan yang dilakukan oleh Rut pada waktu itu membuahkan hasil. Dan ketika Boas melihat dia, bagaimana dia setia melakukan itu, saudara. Dengan tekun Rut melakukan akan hal itu, saudara. Dan disitulah dia melihat bahwa ketekunan yang dilakukan oleh Rut pada akhirnya membuahkan hasil. Saudara, Rut seorang yang dikatakan giat bekerja. Ketaatan yang dilakukan oleh Rut pada waktu itu membuahkan hasil. Dan pada akhirnya dikatakan Tuhan memberkati Rut dengan cara yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan dikatakan baik dalam hubungan rumah tangga, dalam keluarga kita pun. Bagaimana kita menunjukkan seperti Rut menunjukkan ketaatan dia kepada mertuanya Naomi. Dalam sebuah keluarga dikatakan bagaimana kita mau menunjukkan ketaatan kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh taat, maka akan membawa perubahan yang baik dalam sebuah keluarga. Taat atau ketaatan kepada Allah juga merupakan suatu perintah. Dalam Ulangan 13 ayat yang keempat juga dikatakan, ikutilah dia, takutlah akan Tuhan, berpeganglah kepada perintahnya. Berbakti atau kita hanya berpaut
kepada Allah. Itu adalah sebuah perintah yang terus didengungkan di dalam perjanjian lama. Dan dikatakan taat haruslah dari hati kita. Saudara, saya yakin Rut melakukan itu dengan senang hati. Dari hati yang tulus dia melakukannya. Dengan segenap hati saudara. Dengan tidak menyimpang dan bahkan terus menerus dengan setia. Rut melakukan itu di dalam kehidupan dia. Dan dikatakan Tuhan tidak tinggal diam. Dengan kesetiaan dan ketaatan yang dilakukan oleh Rut pada waktu itu sungguh-sungguh membuahkan hasil. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita tekun melakukan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh taat. Taat beribadah kepada Tuhan. Taat dengan sungguh-sungguh senang hati melakukan segala titah-titah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak menyimpang di dalam kehidupan kita. Dan ketaatan kita pun kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita pun diingatkan firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, ketaatan dikatakan akan mendatangkan berkat. Ketika kita sungguh-sungguh taat dalam kehidupan kita, seperti teladan yang dilakukan oleh Rut, maka Tuhan akan memberikan berkat. Bahkan sebaliknya saudara, ketidaktaatan itu, kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, akan membangkitkan murka Tuhan. Ketidaktaatan itu akan apa saudara? Menghilangkan pertolongan Tuhan, menghilangkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Saudara, pilihan kita ada di mana? Kita mau tetap seperti Rut dalam ketaatan dia, dan Tuhan mau kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita mau menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga mau menunjukkan ketaatan kita dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Kita mau menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketaatan pasti mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teladan Rut yang ketiga, yaitu dia sungguh takut akan Tuhan. Sekalipun dalam Alkitab memang tidak mencatat secara detail bagaimana kehidupan spiritual Rut, tetapi kita melihat bagaimana perilaku Rut dalam kesetiaan dia, dalam sikap ketaatan dia kepada Naomi, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, jawaban Rut di dalam ayat yang ke-16 dalam pasal yang pertama tadi itu mengatakan bahwa kemana engkau pergi, di situ pun aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsamu, Allahmu lah Allahku. Saudara, kata-kata yang diucapkan Rut ini luar biasa. Bahwa sampai kematian hanya mautlah yang bisa memisahkan kita. Saudara, takut akan Allah merupakan tujuan dalam kehidupan kita. Seperti tujuan dalam kehidupan Rut. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 13 mengatakan, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui. Sebagai yang kudus, kepadanyalah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu gemetar. Saudara, takut akan Allah telah ditunjukkan oleh Rut melalui sikap kehidupan dia. Sehingga di dalam pasal yang keempat dalam kitab Rut ini, dalam pembacaan kita dalam Rut pasal 4 ayat 14, bahwa anak dari Rut diakui pun sebagai anak dari Naomi pada waktu itu. Kesetiaan dan ketaatan Rut dikatakan tidak sia-sia. Tuhan memberkati akan kesetiaan dan ketaatan Rut. Dengan apa saudara? Dengan dia diperistri oleh Boas, anaknya bernama Obed. Dan dari anak itulah, dari anak Rut dikatakan lahirlah Obed itu. Dialah dikatakan dalam pasal yang keempat ayat yang 17 bagian terakhir itu. Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Generasi penerus yang Tuhan berkati pada waktu itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rut memiliki komitmen kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia sungguh takut akan Tuhan. Imannya yang luar biasa. Komitmen Rut ini dengan keputusannya, Tuhan sangat menghargai itu.
Dan alasan kita pun saat ini sebagai anak-anak Tuhan, alasan kita untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu apa saudara? Bahwa kekudusan Allah, kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan Yosua mengingatkan akan pekerjaan-pekerjaan apa saudara? Pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Takut akan Allah perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Takut akan Allah kita lakukan dengan apa saudara? Dengan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Allah perlu kita lakukan supaya kita apa saudara? Jangan berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Keluaran 20 ayat 20 terus mengingatkan supaya kita jangan melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Rut alasan dia untuk teladan hidup dia untuk takut akan Tuhan. Panggilan kita pun saat ini saudara bahwa orang yang takut akan Tuhan dikatakan akan berkenan kepada Allah. Seperti kehidupan Rut yang sudah kita baca saudara. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan akan dikasihi oleh Allah. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapat kasih setia Allah di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Mengapa saudara? Karena ketika kita sungguh takut akan Tuhan, maka di dalam Amsal mengingatkan, Amsal 16 ayat 6 mengatakan bahwa kita akan menjauhi kejahatan. Bahkan janji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, umurnya akan diperpanjang. Dalam Amsal 10 ayat 27. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Allah menjadi teladan dalam kehidupan Rut telah dinyatakan dalam kehidupan dia. Kesetiaan dan ketaatan dia merupakan wujud bagaimana Rut sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah saudara, takut akan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita terus meminta di dalam doa supaya kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hidup dalam takut akan Tuhan, bagaimana saya dan saudara, kita menyatakan itu di dalam panggilan kita. Sehingga saya yakin Naomi pun memberikan teladan itu kepada Rut. Sehingga Rut berani dengan komitmen, Allahmu adalah Allahku. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam tokoh Alkitab yang kita baca pada saat ini, bagaimana perjalanan hidup Rut bukanlah hal yang mudah pada waktu itu. Dia pun juga mengalami akan krisis ekonomi pada waktu itu saudara. Situasi yang sulit, yang mereka ada kelaparan yang terjadi. Bahkan ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan, mertua laki-lakinya dipanggil oleh Tuhan. Itu proses yang harus dia lewati. Bagaimana Rut tetap menunjukkan apa saudara? Kesetiaan dia baik kepada Naomi mertuanya. Rut menunjukkan ketaatan dan ketekunan dia kepada Naomi. Dan itulah wujud bagaimana Rut sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, teladan hidup Rut merupakan juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saat ini. Sekalipun situasi yang sulit yang kita hadapi dalam masa-masa pandemi sampai pada saat ini, bagaimana kita pun juga tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Allah maupun kesetiaan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, bagaimana kita tetap melakukan itu. Menunjukkan ketaatan kita seperti yang Rut telah lakukan. Bahkan juga dia sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengarahkan dan menentukan jalan hidup kita? Mungkin tidak seperti dengan perjalanan hidup Rut, tetapi ada tantangan yang kita hadapi dalam masa ini. Tetapi biarlah kita tetap melihat bahwa kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh jalan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti janji yang Tuhan berikan kepada Rut. Ketika dia setia melakukan itu, dia taat melakukan itu, pada akhirnya Tuhan memberkati hidup Rut dan juga kehidupan dia selanjutnya. Tuhan memberkati. Demikian juga
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan mengokohkan kita dalam hari-hari dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Mari juga kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kepada orang-orang di sekitar kita, kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, bahkan juga bagaimana kita sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan kita dalam kehidupan kita, sehingga sikap kita pun menunjukkan kita sungguh takut akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah teladan hidup Rut yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, Tuhan pun menginginkan kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Mari kita tetap tunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita, bahkan kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena di sanalah berkat-berkat Tuhan disediakan bagi kita. Bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan mengokohkan kita. Kita bisa melewati masa-masa dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami boleh melihat teladan hidup Rut. Sekalipun pada waktu itu dia juga mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan dia, masa-masa yang berat dalam kehidupan dia, tetapi Rut sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan dia, baik kepada Naomi mertuanya, bahkan kesetiaan kepada Tuhan, menunjukkan ketaatan dia kepada Tuhan, bahkan melalui sikap hidup Rut, kami melihat bahwa dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Allah Bapa dalam surga kiranya terus menopang dan meneguhkan setiap kami dalam hari-hari dalam kehidupan kami, dalam masa-masa pandemi yang kami lewati sampai pada saat ini. Biarlah juga kami boleh menunjukkan kesetiaan kami, menunjukkan ketaatan kami, bahkan kami sungguh-sungguh bisa hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengimani akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan meneguhkan kami, Tuhan yang akan menguatkan kami, bahkan Tuhan yang akan mengokohkan kami melewati masa-masa seperti hidup Rut, masa-masa yang sulit dia lewati, dan pada akhirnya Tuhan memberkati akan kehidupan Rut luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mengizinkan kami melewati masa-masa pandemi sampai pada saat ini. Biarlah juga kami boleh menunjukkan kesetiaan kami, ketaatan kami, bahkan kami juga boleh hidup sungguh takut akan Tuhan. Kami melihat bagaimana janji Tuhan itu luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.